Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastahlifannahum kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyriquna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Al-Quran surat An-Nur ayat 52. Allah berjanji bahwasanya Allah akan menjadikan penguasa, akan dijadikan pemimpin orang-orang yang beriman dan yang melaksanakan kebajikan sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelumnya dijadikan para penguasa, para pemimpin. Dan Allah akan menguatkan para pemimpin dengan agama Allah, dengan agama Islam yang Allah telah ridho. Dan Allah akan mengubah yang asalnya berada dalam rasa ketakutan dan menjadi aman. Mereka, para pemimpin ini selalu beribadah kepada Allah dan tidak syirik, tidak musyrik, tidak mensyirikatkan Allah. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka itulah orang-orang fasik. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fiskal. Fiskal itu fiskal dari bahasa Inggris yang artinya keuangan atau juga yang artinya pajak. Nah, Rasulullah ketika memimpin negara, ketika memimpin umat Islam yang berpusat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itulah didirikan Baitul Mal. Rasulullah dalam mengatur negara dalam urusan fiskal, membuat kebijaksanaan fiskal yang dikenal dengan fiskal Islam, di mana negara memerlukan adanya pendapatan dan adanya pengeluaran. Pendapatan negara diantaranya pada zamannya Rasulullah yang pertama dari zakat. Bahwa orang-orang yang beragama Islam yang sudah sampai nisab itu diwajibkan membayar zakat. Kemudian juga selain zakat bagi orang-orang yang tidak nyampe ke nisab hartanya, maka juga diperintah untuk membayar infak. Selain dari itu, pendapatan negara itu dari wakaf,
dari ghanimah. Ya, dikarenakan pada zaman itu umat Islam sering diperangi, maka terjadilah perang. Maka dalam peperangan tersebut, ketika umat Islam berada dalam kemenangan, maka mendapatkan harta rampasan perang. Itu yang disebut ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang dari harta yang bergerak, ya, seperti baik itu uang ataupun kendaraan atau juga senjata. Dan juga dari user, itu pendapatan harta rampasan perang dari harta yang tidak bergerak, seperti dari tanah, rumah. Kemudian juga Rasulullah menarik jizyah, ya, pajak bagi non-muslim yang berada di wilayah kekuasaan Islam, tapi untuk mendapatkan keamanan, jaminan keamanan, maka itu diwajibkan untuk membayar pajak, yaitu yang disebut jizyah. Dan ada pendapatan-pendapatan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pengeluaran yang baik juga, seperti untuk pembiayaan dakwah, pembiayaan pendidikan, untuk kesejahteraan sosial, dan lain-lain yang diperlukan. Nah, itu kebijakan fiskal Islam yang diawali prinsip-prinsipnya di zaman Rasulullah, dan selanjutnya terus bisa dikembangkan. Yang disebut kebijakan fiskal Islam itu yang penting pendapatan yang baik dari yang halal, kemudian pengeluarannya juga untuk pengeluaran yang baik, pengeluaran yang dibenarkan oleh syar'i. Sedangkan kebijakan fiskal konvensional tentu saja tidak melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang penting negara ada pendapatan. Ya, diantaranya yang biasa, yang populer dalam kebijakan fiskal konvensional ada bea cukai, ada pajak bumi dan bangunan, ya, ada juga dari devisa, ada juga dari impor, dari wisata. Ya, kemungkinan juga menarik pajak dari yang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan. Ya, seperti pajak dari pendapatan, misalnya pendapatan dari WTS lah gitu ya. Ada yang dilegalisir kan, ada di beberapa negara yang melegalisasi wanita tunasusila yang menggunakan hotel-hotel yang secara dilokalisasi, diberi fasilitas. Ya, kalau di negara-negara yang mungkin yang tidak memegang kepada ajaran Islam, ya tentu saja mengambil pajak dari hal-hal yang diharamkan secara agama Islam juga mungkin. Ada pajak, misalkan pajak dari minuman keras, ya gitu. Karena kalau di agama Islam kan jangankan mengambil pajak dari seperti minuman keras ataupun pajak dari wanita tunasusila, bahkan dalam agama Islam seperti minuman keras itu harus diberantas, dan juga seperti perzinaan itu harus diberantas, jangankan mengambil pajak. Nah, jadi untuk membedakan kebijakan fiskal Islam dan fiskal konvensional itu dilihat dari pendapatannya halal atau tidak halal, kemudian cara penggunaannya. Mungkin juga kebijakan fiskal yang tidak memperhatikan syariat Islam, ya mungkin saja untuk membiayai hal-hal yang sebenarnya menurut agama Islam itu diharamkan, program-program yang diharamkan menurut ajaran Islam. Ya, yang berperan untuk memegang kebijakan fiskal, ya kalau di negara kita yang disebut BKF, yaitu Badan Kebijakan Fiskal,
itu yang berada di bawah Menteri Keuangan, yaitu eselon 1, yaitu untuk merumuskan dan mengatur kebijakan fiskal. Ya, saudara sekalian, yaitu kita memahami tentang masalah kebijakan fiskal yang harus diatur oleh negara. Dan sebagaimana ayat yang tadi dalam surat An-Nur ayat 55 bahwa Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Maka ketika orang-orang yang beriman, orang-orang muslim dijadikan khalifah, maka lakukanlah fiskal itu fiskal yang islami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.